Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Aris, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Fadilah, Sarkas Biologi 4B. Jadi saya akan mempresentasikan mengenai beberapa pertanyaan pada soal ujian tengah semester meteorologi tropis. Pembahasan pertama mengenai kondisi ENSO di Indonesia. Jadi kita sama-sama bisa melihat gambar di atas, yaitu ada representasi mengenai kondisi anomali suhu permukaan laut atau sea surface temperature pada wilayah timur dan tengah samudra Pasifik, yaitu pada Nino 3.4. Jadi wilayah ini berpengaruh terhadap cuaca di dan atmosfer di Indonesia khususnya. Jadi pada grafik kita bisa sama-sama melihat ada beberapa indeks ataupun gambar yang bisa kita representasikan, yaitu sumbu vertikal, yaitu menunjukkan adanya anomali dari SST. Suhu horizontal menunjukkan bulan-bulan dari Desember 2023 hingga November 2024. Kemudian ada garis hitam yang merujuk kepada analisis masa lalu. Kemudian garis hijau merepresentasikan rata-rata prediksi atau forecast mean untuk bulan-bulan mendatang. Dan ada garis abu-abu samar yang merepresentasikan yaitu anggota ensemble individu dari yang merupakan hasil dari berbagai model prediksi pada analisis Nino pada skala indeksnya. Kemudian kita lihat analisisnya itu pada bulan Desember 2023 hingga April 2024 terjadi anomali positif, yaitu di atas 0,8 derajat Celcius yang mengindikasikan adanya kondisi El Nino. Kemudian pada bulan Mei 2024 hingga November 2024 ini prediksi menunjukkan adanya penurunan anomali SST secara bertahap dengan nilai yang mendekati netral atau 0 derajat Celcius pada bulan-bulan terakhir. Jadi berdasarkan gambar kita sama-sama bisa melihat bahwa saat ini hingga April 2024 terdapat anomali positif pada suhu permukaan laut yang mengindikasikan kondisi El Nino. Namun ada prediksi menunjukkan bahwa ternyata penurunan anomali yang menuju pada kondisi netral pada bulan-bulan mendatang. Kemudian membahas mengenai kondisi IOD di Indonesia. Jadi gambar di atas yaitu merupakan IOD index yang mengukur perbedaan suhu permukaan laut antara bagian barat dan juga timur dari Samudra Hindia. Kita bisa melihat pada gambar juga pada bulan Mei 2024 indeks IOD diperkirakan berada di sekitar plus 0,4 derajat Celcius berdasarkan garis hijau yang mewakili rata-rata perkiraan atau forecast mean, dan hasil ini menunjukkan bahwa kondisi IOD pada bulan Mei berada pada ambang batas kondisi IOD positif. Dan dampak dari IOD khususnya di Indonesia, dampak IOD positifnya ini di Indonesia yaitu penurunan curah hujan di wilayah barat Indonesia sehingga beresiko terjadinya kekeringan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai equatorial waves. Jadi equatorial waves ini gelombang yang merambat dari arah timur dan barat yang terbentuk di atmosfer dan juga lautan di sekitar khatulistiwa. Jadi ada 3 jenis gelombang equatorial, yaitu Rossby wave, Kelvin wave, dan mixed Rossby wave atau MRG. Jadi gelombang equatorial ini disebabkan oleh pemanasan adiabatik dari proses konveksi tropis. Jadi gelombang atmosfer ekuator ini bisa merambat secara horizontal dalam arah timur maupun barat dan dapat merambat juga secara vertikal ke atas yang kemudian berinteraksi pada aliran dasar di lapisan atas. Selanjutnya menuju pada yang menjadi concern para pembahasan equatorial wave, yaitu yang pertama Kelvin waves, yaitu gelombang Kelvin adalah jenis gelombang gravitasi khusus yang dipengaruhi adanya rotasi bumi dan terjebak di khatulistiwa atau di sepanjang batas vertikal seperti garis pantai atau pegunungan. Jadi keberadaan Kelvin wave ini tergantung pada gravitasi dan juga stratifikasi stabil untuk mempertahankan osilasi gravitasinya itu sendiri. Kemudian dari signifikan percepatan Coriolis dan juga ada vertikal batas atau ekuator.
Jadi gelombang Kelvin ini mekanisme pergerakannya itu dia bergerak ke arah khatulistiwa sepanjang batas wilayah barat, kemudian ke arah kutub di sepanjang batas timur, kemudian memutar berlawan arah jarum jam di belahan bumi utara dan searah jarum jam di belahan bumi selatan. Jadi gelombang Kelvin ini memiliki periode sekitar 12 sampai 20 hari merambat ke arah timur dengan panjang gelombang horizon sebesar 20.000 hingga 40.000 km. Kemudian Rossby waves, yaitu dikenal juga sebagai gelombang planet, adalah osilasi atmosfer dan samudra dengan panjang gelombang yang biasa merambat sejajar garis bujur. Jadi kalau gelombang lautnya ini memiliki panjang gelombang ratusan hingga ribuan kilometer dan bisa memakan waktu 10 sampai 20 tahun dalam proses siklusnya. Jadi gelombang Rossby ini didorong karena adanya gaya Coriolis bumi yang disebabkan oleh rotasi dan juga gradien tekanan yang menyebabkan fluida ini bergerak ke utara dari ekuator dan dibelokkan ke timur. Kemudian amplitudo dari gelombang Rossby ini terutama dalam arah horizon disebabkan karena adanya gaya pemulih untuk osilasi. Selanjutnya ada MRG waves, yaitu mixed Rossby gravity. Itu merupakan perpaduan dari gelombang Rossby namun memiliki karakteristik gelombang gravitasi, yaitu yang berosilasi secara vertikal kemudian merambat ke arah barat dengan kecepatan yang rendah. Dan MRG ini diidentifikasi dari berbagai data satelit dan analisis model numerik pada skala longitude sebesar 1000 sampai 4000 km dengan rentang periode 4 sampai 5 hari dengan kecepatan 8 sampai 10 meter per second. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai global wind circulation atau sirkulasi global pada angin. Jadi merupakan sistem alami yang memang berperan untuk mengurai perbedaan pars ekstrim di daerah khatulistiwa dengan kutub. Di setiap bulan bumi memiliki 3 jenis sel, yaitu Hadley, Ferrel, sama polar, dan juga tempat udara bersirkulasi melalui seluruh kedalaman di atmosfer. Jadi gelombang sel Hadley dan Ferrel dan polar ini terjadi di belahan bumi, di setiap belahan bumi yang memiliki perbedaan, yaitu yang pertama sel Hadley itu dia sel terbesar dan terbentang dari ekuator antara 30 sampai 40 derajat bintang utara selatan dengan pola pergerakan anginnya dari timur ke barat. Jadi sel Hadley ini mekanismenya jadi udara hangat itu naik di dekat ekuator karena pemanasan intens dari matahari. Kemudian pas mencapai troposfer atas, udara ini mengalir ke arah kutub di ketinggian yang tinggi kemudian mendingin. Setelah itu turun di 30 derajat lintang. Nah, udara yang turun ini menciptakan zona tekanan tinggi dan kemudian kembali mengalir ke ekuator sebagai angin pasat. Kemudian sel Ferrel yaitu ketika udara berkumpul di ketinggian rendah kemudian naik sepanjang batas antara udara kutub yang sejuk dan juga udara subtropis yang hangat, dan umumnya terjadi pada lintang 60 sampai 70 derajat utara selatan dengan pola pergerakan angin secara westerly atau bergerak dari barat ke timur. Dan yang ketiga yaitu sel kutub, yaitu sel terlemah dan juga sel terkecil yang membentang antara 60 dan 70 lintang utara selatan sampai ke kutub. Jadi prosesnya ini kurang lebih jadi udara dingin turun di kutub kemudian mengalir menuju ekuator di permukaan hingga sekitar 60 derajat lintang, dan dimana kemudian udara tersebut naik kemudian mengalir kembali ke kutub di ketinggian yang tinggi. Kemudian membahas mengenai El Nino dan juga La Nina. Untuk El Nino dan La Nina sendiri merupakan anomali dari suhu permukaan laut di bagian tengah timur Samudra Pasifik dengan perbedaan suhu, yaitu kalau El Nino itu suhu di bagian tengah dan timur ini lebih hangat dan La Nina ini lebih dingin. Jadi akibatnya dari El Nino menyebabkan musim kemarau, sedangkan La Nina menyebabkan musim hujan yang bisa meningkatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Jadi untuk mekanisme terjadinya El Nino
Jadi ketika SST di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik ini meningkat, nah dari pemanasan SST ini menyebabkan ada tekanan atmosfer di wilayah tersebut menurun yang pada gilirannya melemahkan angin pasat, sehingga angin pasat ini mengurangi proses terjadinya sehingga melemahnya angin pasat ini mengurangi proses terjadinya upwelling di sepanjang pantai barat Amerika Selatan, sehingga air hangat ini menyebar lebih luas ke lebih luas ke bagian tengah dan timur Pasifik serta menggeser pola cuaca global. Jadi dampaknya di Indonesia itu terjadinya penurunan curah hujan yang cukup signifikan. Sedangkan pada lainnya itu kebalikannya, jadi SST di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik ini menurun, sementara suhu di bagian barat Pasifik dan Asia Tenggara ini meningkat, sehingga angin pasatnya menguat dan mendorong air hangatnya dari timur ke barat Pasifik, sehingga meningkatkan proses terjadinya upwelling di pantai barat Amerika Selatan. Akibatnya air dingin dan kaya dan akan nutrisi itu naik ke permukaan. Nah, jadi adanya peningkatan SST di bagian barat Pasifik ini menyebabkan adanya peningkatan aktivitas konveksi dan curah hujan yang cukup signifikan di wilayah tropis, khususnya di Indonesia. Kemudian membahas mengenai ENSO, El Nino Southern Oscillation, yaitu di sini memiliki 3 fase, yaitu El Nino, netral, dan La Nina, dengan 2 fase ekstrim, yaitu El Nino dan La Nina. Jadi ENSO sendiri pola iklim berulang yang terjadi di suhu perairan wilayah tropis bagian tengah dan timur dalam jangka waktu 3-7 tahun. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, proses terjadi El Nino dan La Nina seperti apa, dan sini akan dijelaskan sedikit mengenai fase-fase utama, yaitu fase El Nino, netral, dan juga La Nina. Jadi fase pergerakannya ini yang pertama yaitu fase netral. Jadi angin pasatnya ini berhembus dari timur ke barat melintasi Samudra Pasifik, menghasilkan arus laut yang juga mengarah ke barat, yang juga disebut sirkulasi Walker. Nah, selama fase netral ini suhu muka laut di barat Pasifik akan selalu lebih hangat dari bagian timur Pasifik. Jadi ada kesetimbangan thermal ataupun suhu dari permukaan laut di barat dan timur Pasifik. Kemudian di fase El Nino, angin pasatnya ini berembus yang dari timur ke barat melemah. Adanya angin pasat yang melemah dari timur ke barat, dan pelemahan ini disebabkan karena meluasnya suhu permukaan laut yang di bagian timur dan tengah Pasifik, sehingga air hangat ini bergeser ke timur, sehingga menyebabkan adanya penguapan awan dan hujan ikut bergeser juga dan berdampak kepada Indonesia, sehingga karena menjauh, jadi Indonesia mengalami musim kering atau musim kemarau. Selanjutnya yaitu fase La Nina. Jadi di sini pergerakan angin pasatnya ini lebih kuat dari biasanya, sehingga karena menguat angin pasat ini mendorong massa air laut ke arah barat, maka di Pasifik Timur suhu muka lautnya menjadi lebih dingin. Nah, oleh karena itu, karena dari suhunya itu lebih hangat, maka Indonesia ini adanya proses konveksi massa udara, dan sehingga menciptakan awan-awan konvektif atau awan-awan hujan yang bisa menyebabkan potensi curah hujan yang cukup tinggi. Kemudian ada Meridional Oscillation, pada gambar di sebelah kanan saya itu merepresentasikan yaitu pas terjadinya MGO, sedangkan yang di sebelah kiri itu merepresentasikan mengenai diagram MGO yang memiliki beberapa fase, itu ada 8 fase berdasarkan lokasi di sepanjang garis khatulistiwa di belahan dunia. Jadi MGO ini memiliki 2 fase, yaitu fase konvektif dan fase supresi. Jadi pada fase konvektif ini fase yang sedang aktif, di mana adanya peningkatan arus konveksi, yaitu pembentukan awan hujan, sehingga awan ini bergerak ke arah timur melewati Samudra Hindia dan juga termasuk Indonesia, dan akhirnya mencapai Samudra Pasifik. Jadi ketika MGO berada dalam fase konvektif,
di wilayah Indonesia, jadi curah hujan ini cenderung meningkat gitu. Sedangkan pada fase supresi, yaitu pada saat fase ketika arus konveksi ini berkurang yang mengarah pada kondisi cuacanya yang lebih kering dan tenang di wilayah yang sama juga. Dan ketika pada fase supresi ini curah hujan cenderung berkurang yang dapat menyebabkan cuaca kering dan meningkatkan risiko kekeringan khususnya di Indonesia. Selanjutnya ada IOD atau Indian Ocean Dipole, yaitu suatu fenomena anomali, itu adanya fluktuasi dari SST dalam periode yang tidak teratur yang melibatkan perubahan antara fase-fase suhu hangat dan juga dingin. Jadi di sini memiliki dua fase pada IOD, yaitu fase positif dan negatif. Jadi pada fase IOD positif, SST di bagian barat ini menjadi lebih hangat dari biasanya gitu. Jadi sedangkan di bagian timur Samudra India dekat Indonesia suhu permukaan lautnya menjadi lebih dingin. Karena ada perbedaan suhu ini menciptakan ada pola angin dan juga curah hujan di wilayah tersebut. Nah, angin yang memang bertiup dari timur ke barat ini melemah atau bahkan berbalik arah. Jadi yang dimana angin ini membawa uap air dari Indonesia ke Afrika. Akibatnya Indonesia mengalami penurunan curah hujan yang cukup intens dan berisiko menyebabkan kekeringan. Itu pada fase IOD positif. Sedangkan pada fase IOD negatif itu kebalikannya, ketika SST di bagian barat Samudra India itu menjadi lebih hangat dan perubahan ini menyebabkan angin pasat yang menguat sehingga mendorong uap air untuk bergerak ke arah Indonesia, sehingga curah hujan Indonesia menjadi lebih tinggi dan meningkat. Selanjutnya yaitu monsun dan indeks monsun. Jadi monsun ini pola musiman disebabkan oleh perbedaan suhu antara daratan dan lautan di wilayah Asia Selatan. Ada dua jenis monsun, biasanya musim hujan atau monsun basah, dan juga monsun kering atau musim kemarau. Jadi proses terjadinya monsun ini melibatkan dari pergerakan angin musiman ya, atau skala regional atau skala lokal yang dipicu oleh perbedaan pemanasan antara daratan dan lautan di Indonesia yang memang letaknya itu strategis, yang diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia Pasifik, sehingga pada setiap tahun Indonesia mengalami dua jenis musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, atau musim barat yang mewakili musim hujan dan musim monsun timur yang mewakili musim kemarau. Dan untuk mengukur variabilitas sistem monsun di wilayah Asia khususnya Indonesia, jadi menggunakan sistem indeks AUSMI, yaitu Australian Monsoon Index, yaitu satu metode untuk mengukur intensitas dan variabilitas di monsun Asia. Kemudian ada monsoon break. Jadi monsoon break ke periode singkat selama musim monsun, di mana curah hujan itu berkurang atau berhenti sama sekali gitu. Jadi jika di sini pada gambar juga sama-sama kita bisa lihat juga pada peta, yaitu dari skala curah hujannya ada kurang dari 150 mm, 50 sampai 100 dan lain sebagainya. Jadi warna-warna putih ini merujuk kemungkinan diperkirakan itu terjadi monsoon break karena rendahnya peluang curah hujan di berbagai wilayah. Jadi wilayah-wilayah yang cukup kering atau intensitas curah hujannya berkurang atau bahkan tidak ada. Kemudian Borneo Vortex, jadi dia merupakan fenomena atmosfer, yaitu dari suatu sistem siklonik bertekanan rendah yang sering terbentuk di wilayah pesisir barat, daya, dan utara di Borneo atau Kalimantan. Jadi gambar di atas ini merepresentasikan adanya frekuensi dari pusat Borneo Vortex dengan sistem penjelasan atau ilustrasi berupa kontur frekuensi atau isoplates yang menunjukkan seberapa sering pusat Borneo Vortex ini terjadi. Selanjutnya ada cold surge atau seruakan dingin.
yaitu fenomena cuaca yang terjadi ketika udara dingin dari wilayah tekanan tinggi, daerah lintang tinggi seperti Siberia dan Mongol bergerak cepat ke arah selatan menuju daerah tropis, yaitu di Indonesia ataupun Australia. Jadi beberapa syarat atau proses yang bisa terjadi daripada cold surge itu sendiri, yaitu adanya perbedaan tekanan di Hong Kong, yaitu tepatnya di Gusi. Tekanan Gusi yaitu sekitar 30 derajat lintang utara 110 bujur timur dengan tekanan udara 10 milibar. Kemudian terdapat angin gradien dari udara atau timur laut dengan kecepatan kurang lebih 15 knots, dan juga ada penurunan temperatur 24 jam sebesar 5 derajat Celcius dan penurunan tekanan sebesar 10 milibar. Jadi biasanya cold surge ini memiliki mekanisme kurang lebih, jadi pada musim dingin itu udara di daerah lintang tinggi seperti Siberia ini menjadi sangat dingin, dan juga tingkat dari masanya ini begitu padat gitu. Jadi menyebabkan adanya pembentukan area atau zona yang bertekanan tinggi yang disebut dengan Siberian High. Jadi udara yang dingin ini dengan yang lebih berat juga isinya cenderung bergerak keluar dari area tekanan tinggi tersebut. Nah, kemudian udara dingin ini bergerak ke arah selatan dan juga dipicu juga karena adanya gradien tekanan antara area tekanan tinggi di utara dan tekanan rendah di wilayah selatan, sehingga bergerak ke wilayah tropis termasuk ke Asia Tenggara. Dan di mana di wilayah tropis ini dia bertemu dengan udara hangat dan lembab, kemudian terjadinya interaksi yang bisa memperkuat angin timur laut yang membawa udara dingin dan juga kering. Selanjutnya mengenai CENS atau Cross Equatorial Northerly Surge, sebetulnya sama penjelasan mengenai CENS dengan cold surge, hanya saja perbedaannya terletak pada sumber massa udara dan juga wilayah geografis tempat fenomena terjadi. Jadi perbedaannya itu, kalau CENS terjadi di sekitar kawasan ekuator dan melibatkan perbedaan angin monsun, sementara cold surge itu dia melibatkan pergerakan massa udara dari massa udara dingin di utara menuju ke wilayah selatan bertekanan rendah dari Siberia dan juga Mongolia ke arah selatannya, yaitu Indonesia dan Australia. Dan CENS ini juga menjadi salah satu penyebab curah hujan yang meningkat, khususnya ada di Laut Jawa dan juga Pulau Jawa. Lanjutnya yang terakhir, yaitu analisis kondisi MJO berdasarkan gambar yang diambil dari Australia, Badan Meteorologi di Australia, yaitu Bureau of Meteorology Australia. Di sini kita menjelaskan sedikit mengenai indeks-indeks ataupun bagian-bagian yang terdapat pada diagram fase MJO, yaitu diagram fase MJO menggambarkan perkembangan MJO melalui berbagai fase yang umumnya berhubungan dengan lokasi di sepanjang katulistiwa di belahan dunia. Kemudian dalam diagram ini pun juga terdapat dua sumbu, yaitu RMM1 dan RMM2, yang dimana RMM ini merupakan singkatan dari Real Time Multivariate MJO, yang menunjukkan suatu metode untuk menggabungkan jumlah awan dan angin pada lapisan atas dan bawah atmosfer untuk mengukur kekuatan dan juga lokasi dari MJO itu sendiri. Untuk Indonesia sendiri, diagramnya terletak pada fase ketiga, 4, dan 5 di sebagian Indian Ocean dan kontinen maritim. Kemudian diagram MJO ini dibagi menjadi 8 fase yang berbeda untuk memudahkan dalam interpretasi atau penjelasan. Jadi berdasarkan gambar kita bisa melakukan prediksi, yaitu di sini disajikan diagram fase pada tanggal 9 April hingga 18 Mei 2024. Jadi kita bisa sama-sama melihat pada bulan April, khususnya di tanggal 9 dan 10 berada di fase keempat. MJO-nya berada di fase keempat dengan status yang aktif. Jadi Indonesia juga terdampak pada fase ini. Kemudian pada tanggal 11 sampai 25
kondisi MGO tidak aktif karena berada di pusat lingkaran, dan RMM1 dan RMM2 tidak mampu dalam mengenali pola MGO-nya. Kemudian selanjutnya pada tanggal 26 April MGO kembali aktif di fase ketiga. Kemudian bergerak terus ke arah timur sampai tanggal 6 Mei di fase kelima. Setelah itu tidak aktif dan aktif kembali pada tanggal 15 Mei di fase kedua. Hingga sekarang letak pergerakan MGO berada pada fase ketiga, pada fase di Indonesia. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih jangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.